PAN dapat durian runtuh, tak kerja apa-apa, 4 menteri dalam kabinet Prabowo Gibran resmi bergabung dan menjadi kader inti PAN. Keempat menteri itu yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nur Rafiq. Lobi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan layak diacungi jempol. Tak mudah tokoh selevel menteri bergabung ke dalam suatu partai kalau tak ada tawaran yang menggiurkan. Entah apa pula tawaran itu. Agak aneh juga kenapa keempat menteri itu, Pak Wahyu, Pak Dudi, Pak Budi, dan Pak Hanif justru memilih masuk PAN ketimbang Gerindra misalnya. Bukankah Presiden Prabowo masih merupakan Ketua Umum Partai Gerindra? Tidakkah dengan masuknya keempat menteri itu ke dalam PAN, justru jatah PAN akan bisa dikurangi? Artinya mereka nantinya akan direshuffle Presiden Prabowo. Jadinya jatah PAN terlalu banyak di kabinet, sementara jumlah kursinya jauh dibandingkan Gerindra apalagi Golkar. PAN menjadi partai menengah yang justru mendominasi kabinet. Rasanya mustahil tak ada pembicaraan segitiga antara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan keempat menteri itu dengan Presiden Prabowo. Bahkan bukan mustahil segi empat dengan Pak Jokowi. Belum lama ini kita melihat kunjungan Zulkifli Hasan ke Solo menemui Pak Jokowi. Orang merasa aneh dan cenderung mengkritik kenapa Zulkifli Hasan masih mengunjungi Pak Jokowi ke Solo. Bukankah presidennya saat ini adalah Pak Prabowo, bukan lagi Pak Jokowi? Bisa jadi salah satu topik yang dibahas soal rencana bergabungnya keempat menteri di atas. Kalau masuknya keempat menteri itu ke dalam PAN atas restu, apalagi pembicaraan Presiden Prabowo dan Jokowi, bisa jadi PAN masuk dalam strategi atau peta jalan menuju politik 2029. Wapres Gibran termasuk Jokowi sekalipun bukan mustahil akan bergabung juga dengan PAN, bukan Gerindra atau Golkar. PAN dipersiapkan untuk berkoalisi dengan Gerindra, melanjutkan mengusung Prabowo Gibran. Keempat menteri itu ditambah Gibran dan Jokowi akan membesarkan PAN untuk mengimbangi kekuatan Gerindra dan Golkar di parlemen nantinya. Memang kalau keempat menteri itu mungkin nanti disusul para menteri lainnya yang belum berpartai ditambah Gibran dan Jokowi masuk Gerindra atau Golkar. Selain kedua partai ini sudah memiliki tokoh-tokoh yang berjibun banyaknya, suara partainya pun tak akan terlalu banyak bertambah dibandingkan bergabung dengan PAN. Di samping itu, posisi di struktur Gerindra dan Golkar pun sudah nyaris terisi semuanya ketimbang di PAN. PAN pilihan yang sangat logis dan terbuka dibandingkan dengan yang lain. PAN diprediksi akan melambung pada pemilu 2029 nanti. Menurut saya teka-teki arah politik Jokowi dan Gibran setelah dipecat PDIP sedikit terkuak dengan umpama bedol desanya 4 menteri di kabinet Prabowo Gibran ini ke dalam PAN. Meski petinggi PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan bahwa Pak Wahyu dan Pak Dudi dulunya sebetulnya sudah bergabung juga dengan PAN pada periode 2009-2014, tapi kemudian menarik diri dan tak aktif lagi. Jadi dua menteri ini umpama kembalinya dua anak yang hilang. Sementara itu Pak Budi dan Pak Hanif memang orang yang selama ini belum pernah berpartai. PAN menjadi partai yang sama sekali berbeda dengan apa yang dulu dikomandoi Amin Rais. Zulkifli Hasan terbukti bisa mengeksiskan PAN tanpa campur tangan dari ketokohan Amin Rais. Apalagi kalau benar Gibran dan Jokowi ikut bergabung dengan PAN. Pendukung Jokowi dan Gibran yang nasionalis akan bergabung dengan pendukung PAN yang Islamis. Ini perpaduan yang sangat kuat sekali. PAN akan bisa ikut eksis di Jawa di basis-basis pendukung Jokowi dan Gibran. Tentu saja masih terlalu dini ini diprediksi, tapi ini seperti cahaya di ujung lorong. Di saat PDIP sedang memecat-mecati kadernya, PAN justru menarik tokoh baru selevel menteri pula ke dalam struktur partainya. PAN memulai langkah yang bagus dengan menambah kader, PDIP memulai langkah kontroversi dengan mengurangi kader selevel wapres dan mantan presiden 2 periode. Memang betul juga apa yang dikatakan Jokowi menanggapi pemecatannya oleh PDIP, waktu nanti yang akan mengujinya.
Bisa jadi waktu itulah yang sedang dijalani Jokowi yang nantinya akan membuktikan dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Entahlah.